Yakobus pasal 3 ayat 13 sampai dengan 19. Dan kalau dahulu kamu telah menjadi kutuk di atas bangsa-bangsa, hai kamu Yehuda dan kaum Israel, maka sekarang aku akan menyelamatkan kamu sehingga kamu menjadi berkat. Janganlah takut, kuatkanlah hatimu. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Kalau dahulu aku telah bermaksud mendatangkan malapetaka kepada kamu, ketika nenek moyangmu membuat aku murka, dan aku tidak menyesal, firman Tuhan semesta alam. Maka pada waktu ini, aku kembali bermaksud berbuat baik kepada Yerusalem dan kepada kaum Yehuda. Janganlah takut. Inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Berkatalah benar seorang kepada yang lain, dan laksanakanlah hukum yang benar, yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. Janganlah merancang kejahatan dalam hatimu, seorang terhadap yang lain, dan janganlah mencintai sumpah palsu. Sebab semuanya itu kubenci. Demikianlah firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan semesta alam kepadaku, bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Waktu puasa dalam bulan yang keempat, dalam bulan yang kelima, dalam bulan yang ketujuh, dan dalam bulan yang ke-10 akan menjadi kegirangan dan sukacita, dan menjadi waktu-waktu perayaan yang menggembirakan bagi kaum Yehuda. Maka cintailah kebenaran dan damai. Bapak, hari ini kami tahu bahwa temanya adalah dalam judul di dalam kutuk berkat. Ini ada beberapa yang harus kita perhatikan, Tuhan. Walaupun kami tahu bahwa kutuk dan berkat selalu ada, tetapi kami sebagai orang pilihan Allah yang tidak sempurna ini, biarlah di dalam kitab Yakobus pasal 3 ayat 2, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Biarlah di dalam Yakobus pasal 3 ayat 10 juga berbunyi, dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Bapak, terima kasih karena ini hari di mana hari terakhir kami mengadakan Tuhan pelepasan mengenai tentang kutuk-kutuk di dalam tubuh kami, roh kami, jiwa kami. Sekarang ini temanya adalah judul kutuk dan berkat. Sekiranya kuasa-Mu bekerja, urapi hidup kami, menangkan kami, selamatkan kami, jauhkan dari mara bahaya, jauhkan kami dari sakit penyakit, lepaskan kami dari beban berat, lepaskan kami dari jerat kuasa kegelapan, karena kami yakin sungguh Bapak pada pementeren tanggal 21 Desember Tuhan satukan kami, kuatkan kami, sehingga kami menerima penuh, full, lengkap. Amen. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Amen. Menterai berkat menjadi bagian kami, sedangkan kutuk diputuskannya dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kami pulang membawa kemenangan ilahi dan kemenangan dari surga dengan pintu berkat yang terbuka dalam nama Tuhan Yesus, Putra Allah yang tunggal, yang percaya kita sama-sama berkata amin. Beri kemuliaan Tuhan, saudara. Nama Tuhan, silakan duduk kembali. Saudara yang terkasih, hari ini temanya adalah kutuk berkat. Ya saudara, kita tahu bahwa kutuk atau berkat itu harus kita pilih, tidak bisa berdua atau dua-duanya. Kenapa? Karena kutuk itu sudah gelap, berkat itu adalah terang. Mari kita menyadari bahwa kita harus memperhatikan ini. Ya saudara, bagaimana hidup kita? Karena manusia itu tidak pernah sempurna.
tapi manusia mau belajar untuk disempurnakan. Mari kita mengimani bahwa seperti Yakobus 3 ayat 2 itu katakan bahwa kita semua ini banyak dalam masalah. Itu kasarnya bahasa sehari-hari ya. Barang siapa tidak bersalah, tidak mungkin ya. Karena perkataan kita ini selalu, perbuatan kita ini selalu kadang membawa masalah sendiri. Sehingga kita tidak bisa mengendalikan tubuh kita sendiri. Mari kita imani bahwa kita harus berjuang dengan, bukan dengan kekuatan kita lagi saja, tapi dengan iman agar mengeluarkan perbendaharaan yang membawa berkat. Amin. Jadi saudara, kalau keluarnya itu keluar humatasi perbendaharaan yang dari surga, maka berkat pasti turun. Tapi kalau kita mengeluarkan perbendaharaan dari dunia, maka hal itu hanya semu, ya, kekayaan belaka. Kita harus mengimani bahwa kita milik Tuhan, kita pasti dilepaskan dari rantai kutuk ini. Amin. Karena pada tanggal 21 ini, saudara, kita mempersiapkan hidup kita bukan hanya hari ini toh, tapi untuk selamanya sampai akhir hidup kita. Tapi paceklik dari tahun 2025 sampai 2027 itu menandakan bahwa tubuh, roh, dan jiwa. Berarti ini berat ke depan ini. Tapi kita harus ingat bahwa di dalam Yakobus pasal 3 ayat 10, mulai hari ini, dengarkan baik-baik, dengarkan. Mulai hari ini, mulut yang satu ini, kita tidak punya mulut dua ya. Ada mulut dua di sini? Bibir ada atas bawah, tapi mulut tidak ada dua. Sini satu, sini satu, sini satu, tidak ada. Satu. Dari mulut satu ini, keluarlah berkat. Tidak bisa keluar berkat lalu kutuk. Tidak boleh. Tahap mesti. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Amin. Kalau saudara seperti itu, karena di dalam kitab Paulus sudah tertulis bahwa orang-orang yang mengandalkan dirinya sendiri hebat, saudara ya, kamu akan menjadi orang yang suam kuku. Karena firman Tuhan berkata dalam kitab Wahyu, kalau kamu terus aku tidak kenal kamu. Karena kamu panas tidak, dingin tidak. Berarti suam kuku. Mau seperti itu? Nggak mau bu, nggak mau. Kalau gitu bertindaklah yang tegas. Kamu mau kemana arahmu? Amin. Karena kutuk dan berkat ini tidak boleh menjadi satu. Harus kita pilih. Di sini di dalam ayat 19, saudara. Yakobus 3 ayat 19. Perhatikan baik-baik. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Waktu puasa dalam bulan yang keempat. Perhatikan, puasa bulan keempat. Dalam bulan yang kelima, 4-5. Bulan keempat, kelima. Dan bulan ketujuh. Bulan yang ketujuh. Dan dalam bulan yang ke-10, hadesiga akan menjadi kegirangan dan sukacita. Mengapa terjadi seperti itu? Mari kita simak, perhatikan baik-baik. Dalam hidup kita ini, saudara, ada tubuh, ada roh, ada jiwa. Tapi dalam perjalanan kehidupan kita yang hanya sementara ini, saudara, kadang tubuh kita yang maju lebih dulu. Padahal Tuhan katakan kamu tuh puasa, ya. Kamu waktu puasa dalam bulan yang keempat itu adalah tubuh, roh, jiwa, dan ini Roh Kudus yang menjagai kamu sepanjang hari. Seperti saya ingat ini hidup sehari-hari, Bianca kan masih kecil ya. Mami papi pergi, yang jaga Mbak E. Gak mungkin Austin dan Leon yang masih kecil. Jadi penjagaan itu yang membuat kita nyaman, karena Bianca bisa tidur walaupun tidak ada maminya. Kenapa dia nyaman? Karena dia merasa dia bisa tidur tenang bersama dengan mbak-mbak itu, karena ada yang jaga. Nah benar, sama seperti kita. Di dunia yang fana dan liar ini, tidak ada hukum kasih, saudara. Yang ada adalah hukum peperangan, hukum yang membawa kita untuk semangat, uang, tidak apa-apa. Tapi harus diimbangi dengan puasa. Apa nih katakan? Dalam bulan
keempat berarti kita punya tubuh, punya roh, punya jiwa, punya malaikat atau Roh Kudus. Yang paling dekat adalah Roh Kudus. Dia tinggal di dalam hidup kita, dan Roh Kudus itu yang membimbing kita untuk berbicara dengan Allah. Makanya sebelum pementeran ini, latih dirimu, masih ada hari. Ini ada apa? Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Rabu, Kamis, Jumat, masih ada 3 hari. Sabtu kita sudah masuk dalam pementeran. Lakukan itu dengan hati yang lapang. Ya apa contohnya, Bu? Tuhan, ini saya, titik, atau Tesyokmi, atau Mimi. Nama saya kan panggilan itu. Mimi percaya Tuhan itu menjaga saya lewat Roh Kudus-Mu. Sekarang bicaralah sebelum persiapan tanggal 21. Apa yang harus aku persiapkan, Tuhan? Apa? Ini saya serahkan. Bisa seperti itu? Lali, Bu, doanya opo? Itu kamu karang sendiri. Maksudnya kamu buka sendiri dari dasar hatimu keluar. Intinya adalah ini loh aku, Tuhan. Namanya panggilan. Persiapan apa yang untuk persiapan tanggal 21? Jangan tukaran perkara nomor. Jangan bertengkar perkara nomor. Loh, itu orang nggak pernah datang tapi aku kenal itu jemaat kita yang lama. Nggak perlu. Amin. Kalau Roh Kudus tinggal diam, kita nggak perlu. Intinya nggak ada. Saudara dituduhkan di situ, itu sesuai dengan sesuai takdir. Amin. Jadi kalau saudara datang terus dapat nomor berapapun, itu hak. Tapi kalau tamu pasti ada nomornya. Jadi saudara nggak bisa menuntut, aku harus punya nomor. Saya sudah doakan semua. Makanya saudara kan tak suruh daftar. Mana yang perlu, mana yang tidak. Jadi Tuhan tidak pernah mengutamakan, kamu yang begini, tidak ada. Nah itu sih, kamu waktu puasa dalam bulan yang keempat, tenang, tutup mulut, tidak usah bergosip, mata tidak usah kesana kesini, biarin. Atau bisa ambil, minta kartunya, kertas saja, kertas berapa potong, 2 potong seperti nomor. Atau ada sesuatu yang membuat kamu tergeliur. Iblis itu, mata Tuhan melihat apa yang kamu buat, ya, baik yang baik, baik yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Siapa yang melihat? Tuhan melihat. Loh, itulah lagunya anak sekolah minggu. Loh, itu sungguhan, saudara. Nah, ini contoh. Saya terkepuk, waduh aku telat, waduh pasti nomorku paling bawah sendiri. Akhirnya tak duduk memang benar 300 gitu ya. Lalu tiba-tiba ada orang datang, Cik, saya tidak jadi, Bu, saya tidak jadi. Nomor saya itu nomor 100. Bu, ini Bu, tak kasih Ibu. Mau? Kalau saudara mau, saya tidak bisa doakan saudara. Karena nomor saudara sudah tercatat di tempat penerima tamu. Saudara harus minta catat nama saudara. Hanya kepala. Halo? Paham? Hanya kepala. Siapa kepalanya? Siapa ketuanya? Cukup. Saudara punya banyak, Tuhan Maha tahu. Saya tidak perlu dicatat semua-semua. Amin. Jadi pada waktu saudara ketemu, wah ini nomor 10, kebenaran. Diambil, duduk di nomor 10. Bisa masuk doanya? Ya, saya bukan malaikat, saudara. Saya sesuai dengan nomor itu namanya Enda. Sedangkan saudara namanya sama perempuan nih, Lita. Bisa enggak? Halo, bisa enggak? Lu gigas, bisa enggak? Kok Bu Titik tahu? Loh, walaupun saya dunia roh, saya enggak bisa. Makanya di sini katakan waktu puasa, oh saudara, iblis itu ada aja, menggeliurkan sesuatu atau otaknya kita diputar. Wah enak ngomong tuh. Itu urusannya Tuhan dengan orang itu. Amin. Dia ngomong kok tawon. Enggak apa-apa, biarin aja, doa orang itu supaya kayak tawon. Kan gitu. Berkatnya hilang, saudara. Karena saudara apa? Datang bukan untuk menerima materi, tapi ngomong gak tawon. Jangan, saudara. Amin. Saudara bukan tamu, tapi saudara tuan rumah. Amin. Jadi saudara menunjukkan jiwa saudara sebagai apa? Tuan
tuan rumah yang baik dan sopan. Amin. Ya, jadi waktu puasa dalam bulan keempat itu harus kamu miliki tubuh, roh, jiwa. Kalau tidak ada rohnya harus selesaikan. Hari ini selesaikan. Karena besok jadi ada pelepasan. Hari Sabtu 21 Desember. Lalu saudara, di sini katakan dalam bulan yang kelima kita hidup ini saudara ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. 5 hari ini proses kerja. Benar nggak? Sabtu kadang-kadang libur, Minggu kadang-kadang libur untuk keluarga, untuk apa. 5 hari ini Tuhan berkati hidup kita. Nah, si Abina, aku menggenapi semuanya sampai meluber, sampai full. Ketika Yusuf, saudara, dibilang paceklik besar-besaran, dia kumpulkan penduduk, kumpulkan prajurit dengan tertib, dia memakai tumatesi gudangnya dipenuhi dengan semua makanan. Begitu paceklik tiba, dia kasih kepada rakyatnya. Bahkan orang tuanya dan saudaranya menghina dan menjual dia datang ke situ. Itu bukti bahwa kebenaran itu akan tersingkap. Amin. Jadi, homatesi, walaupun di tahun 2025 sampai 2027 paceklik besar-besaran seluruh dunia melanda semua, kamu akan diam seperti Yusuf. Kenapa? Karena kamu punya lumbung dari Tuhan. Aku tidak punya beras, Bu, tidak punya gula, Bu. Itu soal makan, saudara. Yang penting jiwamu, rohmu itu menyatu dengan Tuhan. Nah, desi bulan kelima Tuhan memberkati hidup kita. Amin. Harus imani. Nanti kalau ketemu sama teman, bro, atau hei, nyah, atau sama hei, siapa aja apa, kita kan tidak tahu ngomongnya apa bahasanya. Ya apa kabar? Ini paceklik dulu. Jangan terus bilang, iya pancen nih, sepi tukuku. Lah itu bodoh untuk masuk. Bilang apa kita? Puji Tuhan, kita masih sehat. Loh, aku yang ngerti lek sehat, aku ya sehat. Ininya. Tempis ya sudah. Tuhan itu berkuasa. Benar enggak? Itu membawa firman. Jangan kita ikut-ikutan yo, sumpah aku deh kayak song itu muta-muta, itu tata tidak cukup sudah. Tapi bersama Tuhan bisa melakukan perkara besar. Amin. Itu harus diimani. Amin. Ya, kalau kita mengimani segala sesuatu itu pasti akan terjadi. Tapi kita gerutu, ngomel, marah, gondok, tidak selesai. Sudah. Kita harus mengalir. Karena Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ini Tuhan berkati dengan limpah. Kalau kita punya Roh Kudus, Tuhan jamah hidup kita. Kemudian bulan yang ke-7, saudara, 7 Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ini kan hari yang diberkati. Sabtu dan Minggu adalah hari besar. Kadang kita ke gereja, kadang kita hari keluarga. Nah, betesi kenapa? Tuhan tidak pernah tinggal diam. Dia ada bersama kita. Walaupun ini hari keluarga, walaupun ini hari untuk kita berlibur, benar penggenapan terjadi 7 hari. Tuhan selesaikan alam ciptaan selama 7 hari. Benar nggak? Lengkap sak manusia. Berarti penggenapan Allah itu bukan pada waktu zaman kejadian, tapi zaman sekarang ini juga. Sampai paceklik lanjut 2028. Nah, bidisi kenama Dema. Dan katakan dari tahun 2027 tumbuhlah sesuatu di seluruh negeri ini. Makmur, damai, sejahtera. Tapi tengok dulu dari mana datangnya. Nah ini makanya sebelum terjadi itu kita harus persiapan. Buang hatimu yang membuat berat dalam hidupmu. Amin. Enak bu Titik ngomong. Aku sih ngelakoni matek lah. Siapa yang ngutuk tuh? Saya. Orangnya itu kan bilang matek, ya mati sudah. Bukan mati dikubur loh saudara. Mati apa? Mati keuanganmu. Iblis tangkap. Pokoknya sekarang ini banyak mata-mata. Sebelum pementerian dia pasti goda kita. Jangan mau ya. Setelah pementerian juga dia goda kita. Jangan mau ya. Banyak cara, baik yang muda, yang tua, yang masih kecil. Nah, lakukan itu dengan hati yang
lapang. Amin. Jadi 7 hari ini Tuhan sudah Allah memperlengkapi manusia dengan lebih sempurna. Amin. Kemudian saudara kita perhatikan dalam bulan yang ke-10 akan menjadi kegirangan. Kenapa? Karena Tuhan sudah memperlengkapi 7 hari. Allah bukan Tuhan, Allah sudah memperlengkapinya, manusia sudah diciptakan sempurna 7 hari. Yang ketiga, ini adalah tubuh, roh, jiwa harus menyatu dengan urapan Allah. Jadi makanya kalau nyanyi jangan main-main. Amin. Ya. Ada satu nyanyi mengatakan, ketika ku hadap kehidupan ini, terus jalan mana yang harus ku pilih? Amin. Amin. Amin enggak? Ayo beri kemuliaan Tuhan saudara. Kalau ujian itu mau masuk no hati sungguh dan kamu lakukan, mujizat akan terjadi dalam hidup. Karena kamu mengimaninya. Bu, aku gak ngerti bentuk iman kayak apa. Jangan bilang kayak wajan, saudara. Jangan bilang kayak roti. Iman tidak kelihatan, tapi iman tanpa perbuatan kosong. Jadi imanmu berjalan. Aku percaya. Lakukan dengan perbuatanmu. Hanya ketika aku hadapi kehidupan tidak mampu, tidak layak, tidak bisa, tidak mampu, tidak akan bisa lakukan itu. Nah, tapi Tuhan itu akan beserta kita. Amin. Itu harus diimani, saudara. Kenapa? Karena 7 hari Tuhan Allah sudah memperlengkapinya. Sekarang tinggal tubuh, roh, jiwa harus menyatu dengan 7 hari ini. Paham, saudara? Ini adalah berkat, bukan kutuk. Kalau kutuk, yaitu tadi mengeluh, kasih jawab Tuhan. Kasih jawab Tuhan. Ketika saya melihat gunung, saudara, dan melihat puncak-puncak yang penuh dengan bangunan-bangunan, apalagi dari kayu, saya mesti nangis, tapi saya tahan. Saya tahu bahwa itu bukan bagian saya, tapi ini masih ada kerinduan. Suatu saat aku punya seperti itu. Nah, itu sih benar. Kamu memaksakan diri, karena kamu bukan di situ tempatnya. Tungguin, semua ada waktunya. Ya sudah, saya mengalir. Begitu saya lihat, saya senang, saya cuma bilang gini, terima kasih saya bisa menikmati dan memandang. Jadi ketika kita melihat orang sukses, kita melihat siapa yang sukses, kita melihat ini dulu gini, sekarang berhasil. Terima kasih karena sudah bisa memandang bukti bahwa temanku, hanetolanku berhasil. Mati sih. Masa Allah sebagai bapak ngelihat anaknya bilang gitu, Dim, halo, bagaimana? Kamu sebagai papa, tiba-tiba anaknya bilang, Pak, orang itu Pak, pinter Pak, malian Pak. Jadi aku ini kalah Pak. Nilaiku tuh dia 10, aku 9 terus. Ya apa Bapak? Dim, ya wis sakmu pintermu gitu. Sak gitu memang pintermu 9 tok gitu. Halo? Gimana sebagai mama papa? Nah, kayak gitu tuh. Atau asal ngomong, seroboh, dasar kamu goblok lah. Dasar kamu nggak mau maju lah. Berarti kan anak jadi down. Allah tidak seperti itu, dia dekati kita, dia akan tahu. Bukaan hatimu lebih lagi hambaku, bukaan hati. Aku masuk ya. Kenapa Tuhan izinkan masuk? Kenapa kita harus masukkan Tuhan? Karena di semuanya ini Tuhan yang punya rencana. Benar nggak? Kalau Tuhan yang sudah berkarya, mama biar maju ke lama. Wah, tidak sampai kita bukan jeret. Dan sudah waktunya. Amin. Jadi karena Tuhan tidak bisa pakai otak dan tidak bisa pakai perasaan, tidak bisa pakai pikiran, tidak bisa pakai hati, saudara. Karya Tuhan itu mengalir dan itu tidak bisa dipikir. Amin. Saya berdiri di sini karena saya hidup itu juga tidak bisa dipikir. Karena obat-obatan saya stop, pulang anakmu. Itu kan saya ingat. Itu yang membuat saya jadi lebih semangat. Kenapa? Ya, memang banyak tantangan hidup ini. Saya tidak kuat, tapi saya nangis. Tapi nangis itu bukan saya menyesali hidup ini. Saya harus berjuang.
Nah, dinama, signama. Karena berkat itu turun ketika kamu tidak takut. Di sini dalam ayat 13. Dan kalau dahulu kamu telah menjadi kutuk karena kamu tidak kenal aku, kasarnya gitu ya, di antara bangsa-bangsa kamu dihina, dicaci dia. Hai kaum Yehuda dan kaum Israel, itu pilihan Allah. Kita ini pilihan Allah. Maka sekarang aku menyelamatkan kamu sehingga kamu menjadi berkat. Janganlah takut, kuatkanlah hatimu. Nah itu saudara. Jadi ketika saya punya masalah, ayat ini sudah menguatkan saya. Ya, saya tidak boleh takut ya. Ya sudahlah, babak no apa kata orang. Itu saja. Nah itu sih, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Kalau dahulu aku telah bermaksud mendatangkan malapetaka. Dari Adam dan Hawa diusir ya. Terus dari apa lagi saudara? Banyak saudara, hukuman-hukuman. Allah itu bilang dulu aku menghukum dengan malapetaka. Ketika nenek moyangmu berbuat salah, aku tuh murka. Nah itu sih, aku tidak menyesal firman Tuhan semesta alam. Tapi sekarang, maka pada waktu ini aku kembali bermaksud berbuat baik kepada Yerusalem. Siapa Yerusalem itu? Saya dan saudara semua adalah Yerusalem. Ini kesempatan kita. Maka itu Tuhan berkata di sini, dikatakan dengan jelas bahwa maka pada waktu itu aku kembali bermaksud berbuat baik kepada Yerusalem dan kepada kaum Yehuda. Siapa Yehuda itu? Sing dablek, sing karepe dhewek, sing menteng kelek, sing sukae ngutuk-ngutuk, sing sukae ngomong ceroboh. Jangan takut. Itu perintahnya. Jadi jangan melanggar lagi, intinya gitu ya. Inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Nah ini perintah Tuhan, berkatalah benar. Mulai sekarang ngomongnya sing benar. Jangan ngomong yang gak bawa berkat. Amin. Amin. Karena hal itu iblis todong kita. Kenapa? Karena dimana kamu salah sedikit, iblis itu ngeruwet no pikiran kita, hingga kita membuat pikiran-pikiran kita jadi kecewa, hati kita, dan kita putus asa. Nah aduh ini, saya pernah alami itu. Jadi, marilah kita imani bahwa hukum Tuhan itu benar. Dia akan mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. Jadi pintu gerbang itu tidak terbatas, saudara. Ketika sudah diberkati, biar melimpah. Nggak mungkin seret sak gini, perlunya sak gini dikasih segini, dicicil sama Tuhan. Nggak pernah. Tuhan kenapi limpah. Imani itu, jangan bilang kapan. Amin. Jadi hal ini jangan sampai kita mempunyai rancangan jahat di dalam hati kita. Itu tadi yang suka mengeluh. Janganlah merancang kejahatan dalam hatimu seorang terhadap yang lain. Nih itu sih, janganlah mencintai sumpah palsu. Saya tahu sumpah palsu. Tuhan, aku mencintaimu, aku cinta sungguh-sungguh. Ketika Nikodemus bilangnya, aku cinta Tuhan, dari kecil aku cinta engkau. Serahkan harta bendamu untuk manusia. Apa jawabnya? Loh, kok gitu? Orang cinta kan enggak kayak gitu, Tuhan cinta Allah. Serahkan, tetap dan begitu. Apa maksudnya? Kamu belajar untuk mengalir apa adanya. Tapi Nikodemus gak mau lakukan itu. Ya sudah, aku tak permisi, tak pikiri disik. Apakah kita juga seperti itu? Serahkan hidupmu padaku lebih dulu. Gak bisa Tuhan, aku disik berat ini. Masalah kok belum selesai gini. Damai tersebut. Sampai kapan kamu terus berjuang seperti itu? Karena hasilmu nihil. Ketika kamu ikut aku berkati kamu. Itu janji Tuhan dalam hidup kita, sudah. Makanya rancangan-rancangan jahat itu tidak ada dan sumpah palsu tidak ada, sebab semuanya itu kubenci. Nah apa itu sih? Demikianlah firman Tuhan. Benar. Datanglah firman Tuhan semesta alam kepadanya. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Waktu puasa, nah kita kembali lagi. Puasa 4, bulan ke-4, bulan ke-5, bulan ke-7, dan bulan ke-10 itu genap pono, saudara. Masih ada waktu. Amin. Sito, aku tak
Atau kita bilang gini, Tuhan, pokoknya gini Tuhan, lek ini masalah sudah selesai, wis toh Tuhan, nanti apa sih mau minta tak kasih, nggak bisa. Toma, Albino, aku itu sih lama, aku tuh memanggil kamu, tak undang sini, kamu yang lelah sini, yang letih terbeban berat sini, sini ke sini kamu, malah Tuhan undang gitu, mari datang kepada aku, karena aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jangan nunggu, ini gini Tuhan, jangan buat atur Tuhan, saudara. Nanti lah, aku sudah semuanya selesai, aku baru pelayanan. Kasar saudara, dipanggil Tuhan ya apa? Apa kerjamu di bumi? Nunggu, sudah diberkati baru pelayanan. Nah, ini juga tidak boleh. Kalau kamu tergerak hatimu untuk pelayanan, layanan. Kalau kamu tergerak hatimu untuk mengasihi Tuhan, kasih dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hatimu, segenap rohmu, segenap jiwamu. Jangan pilih-pilih lagi. Amin. Sudah tidak ada waktu lagi kamu untuk bertanya begini atau begini. Simpang jalan sudah tidak ada. Ini keputusanmu. Karena pemantaran akan terjadi seluruh dunia. Kita garis depan. Kenapa? Karena kita masuk dunia roh. Loh kok bisa tahu Bu? Karena kita sudah lama. Berapa lama kita puasa? 7 bulannya. 7 bulannya. 7 bulan kita puasa. Makanya saudara, Tuhan tidak pernah berbohong. No, Dia cinta kita. How to say it to Panama? Karena Dia mengasihi kita. Jangan kamu menganggap manusia memang tidak sempurna, saudara, banyak kesalahan. Tapi bukan berarti sudah menodong orang itu bahwa kamu salah. Bukan urusanmu. Amin. Kalau kamu terlintas pikiranmu itu doa sudah lipat tangan. Karena itulah jalur yang terbaik. Karena kamu tidak sempurna dan orang itu juga tidak sempurna. Pasti ada kesalahan. Amin. Mau mendoakan musuhmu? Halo. Doakan orang yang menyakitimu? Waduh, Bu Titi, angel. Aku baru ingat tuh mata dulu. Pusing aku. Itu saya. Bagaimana saya bilang Tuhan, wis tak serano. Saya belajar untuk menyerahkan. Ditutup kapas sih bunyi dah, karena itu kan roh. Wah, itu setan. Supaya kita kecewa. Tapi begitu diserahno, tenang sudah. Umpama perahu yang tadi seperti murid Tuhan Yesus, kamu nyebrang, aku nunggu di Bukit Zaitun ya, di tempat di bukit itu ya, di Kismani ya, tak tunggu. Ya guru seneng deh, kata Cabayu seneng nyanyi, memuji Tuhan. Begitu ada badai besar, gelombang besar, petir datang, mereka pada bilang, Tuhan, aku sudah Allah, aku mau mati. Ada yang gitu, putus asa, mati aja. Satunya lagi dibuang semua pakaiannya. Tuhan, sudah barang-barangku yang berharga, emas, apa, uang, tak serano semua, sudah hilang semua. Aku selamat loh. Lucu kan, saudara? Jadi pribadi semua murid-murid Tuhan Yesus sudah tidak ada yang eling mau berdoa, tidak ada yang ingat. Mereka jago poker, bingung sendiri. Aku nih repot, tidak bisa, aku ini tidak bisa. Nah mana sekarang? Cuma kamu tuh bisa menata waktumu. Kan aku nggak tidur jam 2. Kamu masa nggak tidur jam 2? Kamu nggak mati, saudara. Kesalahan gitu. Tuhan itu melihat jerih payahmu dari situ, pengorbananmu. Karena itu terjadi sungguh-sungguh di dalam kehidupan orang yang setia. Tapi lek jual mahal ya gitu. Bener enggak gitu. Tonton bikin Tuhan, aku enggak ada waktu. Tolong tonton. Nah, kadang orang gitu. Itu perkara pekerjaan. Perkara doa juga gitu. Katanya Bu Titi doa, tapi aku enggak bisa doa, ngantuk-ngantuk. Bilang sama Tuhan, Tuhan ini Meme mau doa, izin oleh Tuhan. Bener, Tuhan bangun nih jam 1, jam 2. Mikir ya, enggak ada di sini. Di luar negeri juga enggak ada. Buka kulkas, minum glek-glek. Kencing. Saya kira udah tidak lagi tidur. Doa lagi. Jangan kasih waktu. Di sana tuh ngetuk tuh sampai cerdas sudah. Untung saya tidak pemarah. Nundak bangun di tiap malam jam 2. Untuk apa? Bukan untuk kencing. Lipat tanganmu, tunduk kepala, aku mau bicara. Hanya di sini. Karena aku bicara pada waktu itu. Ya mana kamu tidak mau lakukan? Apakah Tuhan memaksa? Enggak. Tuhan akan menangis.
Ampunilah, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Paham, saudara? Ini hal yang sangat berharga. Jangan sampai saudara lipat tangan dan tutup mata, tapi pikiran saudara tidak ngeh itu kutuk atau berkat. Saudara membawa kutuk atau berkat tidak tahu. Aneh itu, saudara. Hidup saudara ini harus berjuang. Jangan sampai saudara itu menyalahkan si A dan si B. Itu urusan mereka. Berjuang, saudara. Tuhan tidak akan membiarkan kamu kekurangan. Dilengkapi semua. Karena saya dulunya bekerja. Halo? Bukan saudara toh. Semua bekerja. Tapi saat bekerja, Tuhan ajarkan begini. Iya kan kamu, aku tidak bisa. Loh, jangan tersinggung, ya. Itu terjadi. Kalau mulai sekarang sudah tidak mau latih diri saudara, umur saudara makin banyak. Berapa lama lagi saudara lakukan? Makanya Petrus ditegur. Berapa lama lagi kamu percaya pada aku, Petrus? Berapa lama lagi kamu mengenal aku, Petrus? Berapa lama lagi kamu ngerti aku, Petrus? Berapa lama lagi kamu tahu Bapakku itu memperhatikan kamu? Berapa lama lagi? Apakah itu teguran buat saya dan saudara? Saya bilang, ya. Kalau saya bilang itu, saya pasti tidak kuat, saya. Karena saya tidak sempurna. Saya sering buka hati saudara, saya selalu punya salah. Hidup ini selalu kacau. Semakin kita dikacaukan, iblis akan gunakan semua yang mungkin supaya kita hancur. Saya bangkit dan saya ambil kaca di depan, saya bilang, ini Meme, saya milik Tuhan, saya harus kuat. Nangis, saudara. Saya belum bilang nggak nangis, kita hujan tangis, saudara. Walaupun saya hamba. Nah, benar segala ada nama. Aku tahu kedalaman itu. Apa yang gue pikirin dulu aku tahu. Apa yang menjadi kerinduanmu itu aku tahu semua. Nah, benar. Tapi kamu tidak ngerti aku. Pemahaman untuk mengerti kayak dibatasin. Tergantung dari hamba. Dibatasin lagi. Tergantung dari ini. Tergantung dari ini. Nah, benar. Itu buang. Kata Tuhan. Hari ini kata kepadamu semuanya dari depan sampai belakang, kamu percaya aku atau kamu memikirkan di dalam dirimu sendiri? Dabaluma, oh itu sinema, karena aku selalu memikirkan kamu. Aku mete mikir nama, karena bapakku selalu menanyakan bagaimana anakku si A, anakku si B. Cuma itu sih, kamu hanya menurutmu bahwa kamu mampu. Itu sih nama kamu. Ali temanku, kamu hanya bisa mengeluh, tapi kamu tidak pernah mengucap syukur padaku. Kamu tak kasih panjang umur, itu adalah satu anugerah. Jangan terus uang dan uang. Nampina. Tapi kamu itu butuh. Tidak apa-apa, memang butuh. Selama tidak ada kutuk dalam tubuhmu, Tuhan akan menepati semua itu. Amin. Bukan hatimu. Jangan bilang aku sudah tua lah, bilang aku tidak mampu lah, sekarang aku begini lah, tak taruh semuanya inilah. Itu saya, saudara. Jangan sampai saya koma seperti itu terjadi dalam diri saudara. Tidak enak orang koma itu. Ketemu pengen rok itu. Maukah? Saya bilang itu ada, aku takut. Saya mau koma seperti saya, baru saya sadar, ya aku mau cinta engkau Tuhan. Gitu kan? Nunggu kita koma dulu, nunggu kita benar-benar sekarat dulu, baru eling, oh Tuhan, baru seru gitu. Nah, benar. Kasihan. Waktu yang sudah aku berikan adalah berkat. Nah, itu sih depan nama. Bukan kekuatanmu lagi kamu sekarang ini berdiri. Nah, benar. Di sini kamu harus berdiri dengan pegangan dengan aku. Kalau kamu nggak mampu megang tanganku, jubahku pegangan, jubah. Tahu jubah? Jubah itu baju tuh. Yang
Apa caranya Bu? Itu kan itu zaman dulu. Loh, sekarang ini waktunya jubah itu adalah pujian. Saudara, sungguh-sungguh hadirat Tuhan turun mengurapi hidupmu. Dan kutuk itu tidak ada dalam hidupmu lagi. Berkat mengalir dengan melimpah. Amin. Mari, ini pilihan saudara. Saya tidak bisa menentukan, kamu harus berkat ya. Tidak bisa. Hamba tuh, sekarang nama. Abena. Karena Allah itu membentuk hidup kita itu sesuai wadah tak sendiri. Sekarang tinggal kamu mau bergerak atau tidak. Kamu stadion atau berjalan. Kalau kamu sudah berjalan, berlari menuju garis depan. Amin. Jadi ini waktunya kamu buka semua. Jangan kamu berandai-andai. Saudara tahu berandai-andai? Wah, aku dulu begini. Itu berandai-andai. Dan tentu saudara akan bisa mengenal bagaimana zaman dulu enak, zaman sekarang gak enak. Ya jelas saudara. Ini zaman pemilihan. Ini kan lagi diproses semua. Kan tanaman yang mau jadi betul-betul subur dan berbuah itu harus ada pupuknya dan disiangi sepanjang hari. Siapa sih yang nyiangi? Siapa yang memelihara? Kita gak bisa. Itu harus Allah Bapa turun lewat Roh Kudus. Sebelumnya Yesus Kristus mementeraikan dulu, baru nanti malaikat turun, baru Roh Kudus bekerja. Itu urutannya. Tapi kita tidak layak ke sana, Tapi Tuhan berkata, kalau kamu tidak bisa megang tanganku, pegangan jubahku. Loh, bisa enak, saudara? Aku tidak bisa nyanyi, Bu. Nyanyiku fals, gak karu-karuan, Bu. Tidak apa-apa. Tuhan tidak lihat falsmu kok. Tuhan dengar suara hati. Ku mau cinta Yesus selamanya. Wis mau pikir enggak? Cinta Yesus enggak? Belum Tuhan, aku tidak suka doa, aku ini suka marah-marah. Loh, terus bisa, nggak pas loh hidup itu, jadi kacau. Boleh kita kacau hidupnya? Boleh? Nggak boleh. Amin. Jadi ingatlah baik-baik bahwa Yakobus pasal 3, saudara, ayat yang ke-13 sampai ke-19, sudah dalam catat di HP, bacaan tiap hari supaya sudah tahu. Amin. 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 Kok sedikit aja? Amin. Iya, itu PR-mu. Supaya nanti tanggal 21 kita punya harapan Allah dengan luar biasa. Amin. Ya, itulah firman Tuhan.